别喊！救命啊！救命！救命啊！注意安全啊！小伙子，麻烦你们了啊！天气太冷了，我去加件衣服。先生，我们这是要去哪儿啊？地方来，是想和世子说，今天就要行这大逆不道之事。住手！小周，今天我要把你们俩一……孩子。Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian ke-12 dari cerita novelan Eagle Flag. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Ningking menemui para jenderal aliansi kerajaan. Namun bayi dari negara Cue tidak ikut dalam pertemuan tersebut. Ningking menyampaikan pesan dari Putri Bailingbo. Bagi siapapun yang bisa membunuh Ying Wuyi, maka seluruh kekuasaan milik Ying Wuyi sebelumnya akan menjadi miliknya. Sementara itu, Jie telah kembali dari gunung. Namun dia tidak melihat Yuran dan yang lainnya di rumah. Jie menemui penduduk desa, yang ternyata sewaktu Jie pergi ke gunung mendemang pohon, mereka membius Yuran dan menyerahkannya kepada para bandit. Hal itu membuat Jie sangat marah. Dia akan membunuh kepala desa tersebut. Akan tetapi melihat para penduduk memohon pengampunannya, Jie tidak tega untuk melakukannya. Jie kembali ke rumah. Dia mengambil senjata dan mengganti pakaiannya kembali dengan baju perang. Dia akan pergi meninggalkan desa mencari Yuran. Tidak lama kemudian, Gui Chen dan Xiao Zhao kembali ke desa. Mereka menanyakan apa yang telah terjadi. Tepat saat itu juga, para prajurit datang. Mereka bertiga pun lari untuk bersembunyi. Akhirnya mereka berhasil pergi dari desa. Melihat Xiao Zhao yang dalam keadaan terluka, Jie meminta Gui Chen untuk merawat Xiao Zhao. Sementara itu dia akan pergi menyelamatkan Yuran yang dibawa para bandit. Di perjalanan, Jie menemukan para bandit beserta pemimpinnya telah tewas, sedangkan Yuran tidak berada di sana. Yang ternyata Yuran dibawa oleh Tianzan. Yuran yang sadar dari pingsannya terkejut mengetahui dia berada di atas kuda. Tianzan tahu jika Yuran adalah anggota klan Yu yang sama seperti dirinya. Dia akan membawa Yuran mendatangi kediaman suku mereka, yaitu suku Qingzhou. Jie kembali ke tempat Gui Chen dan Xiao Zhao. Dia menceritakan jika para bandit tersebut ditemukan telah tewas, sementara Yuran tidak diketahui keberadaannya. Tidak lama kemudian, sekelompok pasukan mengepung mereka. Pasukan itu berniat membawa Xiao Zhao. Ketika mereka akan menyerang, tiba-tiba pasukan negara Li menembaki para pasukan itu, hingga tak satu pun yang tersisa di antara mereka. Tentara Li itu dipimpin oleh Zhang Bo. Zhang Bo mengajak Jie untuk kembali ke Sanyang bersamanya. Jie menolak dikarenakan dia harus mencari Yuran. Oleh sebab itu, Zhang Bo mengikat mereka semua untuk dibawa ke benteng tentara Li. Setibanya di dalam benteng, mereka disambut oleh Yin Yu. Yin Yu kaget sekaligus senang melihat Jie ada di sana. Jie dibawa untuk membantu Sanyang berperang melawan pasukan aliansi kerajaan.
Sementara itu Gui Chen dan Xiao Zhao dimasukkan ke dalam tahanan. Zhang Bo kemudian menemui Ying Wuyi. Dia melaporkan jika dalam perjalanannya, mereka menemukan Jie bersama Gui Chen dan Xiao Zhao. Di dalam penjara, Xiao Zhao berpikir jika kemungkinan mereka akan dijadikan tawanan oleh Ying Wuyi untuk menghadapi tentara aliansi. Tidak lama kemudian, Ying Wuyi mendatangi mereka. Gui Chen yang ingatannya belum kembali tidak mengenali Ying Wuyi. Ying Wuyi ingin tahu siapa pembunuh kaisar sebenarnya. Xiao Zhao mengatakan jika dia akan mengatakannya, namun setelah dia dan Gui Chen dibebaskan terlebih dahulu. Saat ini perang telah dimulai. Ying Wuyi berkata jika sekarang siapapun pembunuh kaisar sebenarnya sudah tidak penting lagi. Akhirnya pertempuran pun dimulai. Benteng San yang terkenal sangat kokoh, sangat sulit bagi musuh untuk menyerang. Oleh sebab itu, Bai Yi sebagai pemimpin pasukan aliansi memanfaatkan arah angin. Dia melemparkan bola api, akibatnya pasukan Ying Wuyi terkurung dalam kepulan asap. Sehingga Ying Wuyi dan pasukannya dipaksa keluar benteng untuk bertempur. Bai Yi memang patut diberi gelar jenderal perang nomor 1 di benua timur. Brigade yang dibuatnya tidak bisa ditembus oleh para pasukan Ying Wuyi. Zhang Bo pun mengorbankan nyawanya untuk menembus brigade pasukan aliansi kerajaan tersebut. Pasukan Ying Wuyi dan pasukan aliansi kerajaan saling berhadapan. Ying Wuyi yang juga terkena anak panah berhadapan dengan Jenderal Xi. Pada duel mereka, Jenderal Xi punya kesempatan untuk membunuh Ying Wuyi. Namun tanpa diduga dia tidak melakukannya. Malahan justru dia mengajak Ying Wuyi bekerja sama untuk mewujudkan perdamaian dunia. Alhasil Ying Wuyi bersama pasukannya pun mundur dari pertempuran. Hal itu membuat Bai Yi sangat marah melihat apa yang telah dilakukan Jenderal Xi. Namun Jenderal Xi beralasan jika mereka nantinya membutuhkan kekuatan Ying Wuyi melawan pasukan Cheng Yu. Di tenda, Ningqing menunggu Bai Yi dan pasukannya kembali. Dia berharap jika mereka telah berhasil membunuh Ying Wuyi. Namun kenyataannya mereka gagal. 30.000 pasukan aliansi kerajaan tewas dalam pertempuran tersebut. Bai Yi berkata jika dia akan bertanggung jawab atas kegagalan mereka. Dia lalu memerintahkan pasukan untuk menuju benteng Sanyang. Dari atas bukit, Ying Wuyi menyaksikan pasukan aliansi kerajaan berjalan menuju benteng mereka. Untuk pertama kalinya, Ying Wuyi gagal dalam memenangkan pertempuran. Bahkan dia harus meninggalkan benteng mereka. Sementara itu di tempat lain, Yin Yu memberikan sebuah kunci kepada Jie. Dia mengatakan jika saat ini Xiao Zhao dan Gui Chen dikurung dalam penjara bawah tanah. Jie bisa membebaskan mereka dengan kunci tersebut. Bai Yi dan pasukan aliansi memasuki benteng, namun Ying Wuyi telah menghabiskan semua perbekalan di sana. Tidak ada bahan makanan dan obat-obatan di benteng tersebut. Sementara itu, Ningqing berniat kembali ke Tianqi melaporkan hasil pertempuran kepada Bai Lingbo. Bai Yi menahannya.
dia tidak mengizinkan Ningking meninggalkan Sanyang hingga bantuan makanan tiba dari ibu kota. Guichen dan Xiaozhou masih terkurung di penjara bawah tanah. Tidak lama kemudian, jenderal dari negara Cheng mendatangi mereka. Dia akan membawa Xiaozhou ke ibu kota Tianqi atas perintah Putri Bai Lingbo. Guichen tidak membiarkan Jenderal Chen membawa Xiaozhou ke ibu kota. Dia berjanji akan mengawal Xiaozhou ke negara Cue. Guichen akan membunuh siapapun yang berani mendekat. Ketegangan pun terjadi. Tiba-tiba seorang jenderal dari negara lain juga datang. Dia juga bermaksud membawa Guichen dan Xiaozhou bersamanya. Sehingga mereka berdua pun terlibat dalam pertarungan. Melihat para prajurit saling bunuh, seketika Guichen kehilangan kendali. Dia mengambil pedang dan menghabisi setiap prajurit di hadapannya. Ketika dia akan membunuh jenderal dari negara Chen, Jenderal Xi datang menghentikannya. Jie yang ingin membebaskan Guichen dan Xiaozhou mendatangi benteng Sanyang. Dia disambut oleh keponakan Jenderal Xi yang bernama Xi Yuan. Dikarenakan dia memakai baju perang tentara Li, timbul ketidakpercayaan prajurit di sana. Untuk menghindari perselisihan, Jie dimasukkan ke dalam tahanan. Jie memberikan kunci dari Yuran sebelumnya kepada Xi Yuan. Dia memintanya untuk membebaskan Guichen dan Xiaozhou. Xi Yuan mengabarkan jika saat ini Guichen dan Xiaozhou dalam keadaan baik. Akhirnya Bai Yi berhasil menemukan Xiaozhou. Dia akan membawanya kembali ke Cue untuk bertemu dengan ibu kandungnya. Bai Yi meminta jika kedepannya Xiaozhou jangan pernah meninggalkan negara Cue lagi. Sementara itu di tempat lain, Tianzan berhenti di sebuah pasar untuk membeli perbekalan. Kesempatan itu digunakan Yuran untuk menulis pesan kepada Jie. Dia menghampiri seorang pelukis dan meminjam kuas darinya. Kemudian Yuran menyerahkan surat tersebut kepada seorang pria. Dia memintanya untuk memberikan kepada Jie yang berada di kota Sanyang. Tianzan dan Jie kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah hutan, mereka diserang oleh orang-orang dari suku Yu. Mereka memburu Tianzan yang dituduh membunuh pimpinan suku Yu di masa lalu. Namun Tianzan bisa dengan mudah menghabisi mereka semua. Pasukan aliansi kerajaan menghadapi bencana wabah taring merah di benteng Sanyang, di mana para prajurit yang terluka secara tiba-tiba terinfeksi virus, yang menyebabkan mereka semua dalam sekejap kehilangan kesadaran dan berubah menjadi pasukan taring merah. Xiaozhou berkata jika untuk mengatasi wabah tersebut, mereka harus menemukan inangnya. Namun untuk saat ini, hal itu sangat sulit untuk diketahui. Agar tidak menularkan kepada yang lain, Jenderal Biye dengan berhati memutuskan untuk membakar mereka yang terinfeksi tersebut. Keesokan harinya, Bicheng bersama pasukan taring merah tiba di bawah benteng Sanyang. Guichen yang melihat Bicheng seketika mengingat memori masa lalunya bersama Bicheng. Kemudian segerombolan burung gagak terbang di atas benteng Sanyang. Yang tidak lama kemudian Guichen pun jatuh tak sadarkan diri. Jenderal Bai Yi mendatangi Jie di dalam penjara. Dia kagum atas sifat setia kawan yang dimiliki oleh Jie. Jenderal Bai Yi berkata jika saat ini Guichen dan Xiaozhou dalam keadaan baik. Dia akan mengizinkan Jie menemui teman-temannya tersebut. Namun Jenderal Bai Yi menginginkan Jie melakukan sesuatu untuknya, yaitu membantu mereka menghadapi pasukan taring merah. Dan tidak lama kemudian seorang tentara membawakan tombak milik Jie.
Sementara itu di tempat lain, Bai Li Jinghong tiba di Tianqi untuk mengunjungi putri Bai Lingbo. Saat ini Bicheng dan pasukannya mengepung benteng Sanyang. Mereka curiga jika nantinya Bicheng akan mengkhianati Bai Lingbo dan menyerang Tianqi. Sementara itu pasukan aliansi pasti telah menyadari jika sang putri bekerja sama dengan Bicheng untuk menghabisi mereka. Oleh sebab itu, Bai Li Jinghong telah mengerahkan pasukannya ke sisi utara benteng Sanyang. Hal itu dapat menahan pasukan Bicheng maupun pasukan Bai Yi yang akan menyerang Tianqi. Putri Bai Lingbo menyerahkan masalah tersebut kepada Bai Li Jinghong. Dia memerintahkan agar pasukan Xiatang membunuh Xiaozhou begitu melihatnya. Bai Lingbo takut jika Xiaozhou nantinya akan menjadi penghalang baginya menduduki tahta Tianqi. Dalam kondisi tak sadarkan diri, Gui Chen masuk ke ruang ilusi milik Bicheng. Namun saat ini Gui Chen telah mengingat semuanya tentang Bicheng. Dia tahu kematian serta peristiwa dia dihidupkan kembali adalah bagian dari rencana Bicheng. Bicheng membenarkan perkataan Gui Chen tersebut. Dia berkata jika saat ini Gui Chen adalah inang dari pasukan Taring Merah. Bicheng memberikan pilihan kepada Gui Chen agar bergabung dengannya, atau dia akan menghabisi semua orang yang berada di dalam benteng. Fei Yan, jenderal dari negara Chen, kembali mendatangi Xiaozhou. Jie berusaha untuk mencegahnya, namun karena kalah jumlah, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini seluruh benteng telah dikepung. Dia akan menjadikan Xiaozhou sebagai alat pertukaran agar bisa keluar dari sana. Ketika Fei Yan memaksa Xiaozhou ikut dengannya, Gui Chen tiba-tiba terbangun. Melihat hal itu, Fei Yan menghunuskan pedangnya ke arah Gui Chen, yang dengan sigap ditangkap oleh Gui Chen. Kedua tangan mereka sama-sama terluka oleh pedang. Darah Fei Yan mengalir dan menyatu dengan darah Gui Chen. Tidak lama kemudian Jenderal Xi dan Jenderal Bai Ye tiba di sana untuk memaksa Fei Yan pergi dari sana. Namun suatu hal aneh terjadi. Fei Yan seperti kehilangan kendali atas dirinya. Dia terinfeksi dan berubah menjadi prajurit Taring Merah. Orang-orang di sana menyadari jika ternyata Gui Chen lah yang menjadi inang dari tentara Taring Merah tersebut. Mereka meminta Jenderal Bai Ye untuk segera membunuh Gui Chen. Begitu juga dengan Gui Chen, dia menyadari jika apa yang dikatakan Bicheng dalam ilusinya adalah benar. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Gui Chen berkata jika dia akan menghadapi Bicheng secara langsung. Gui Chen keluar dari benteng. Dia menghadapi Bicheng beserta pasukannya seorang diri. Melihat Gui Chen yang berjuang demi menyelamatkan mereka, para pasukan aliansi kerajaan keluar membantu menghadapi pasukan Taring Merah. Gui Chen berduel melawan Bicheng, akan tetapi kekuatan Bicheng sangat luar biasa. Berulang kali Gui Chen dibuat terlempar olehnya, hingga terluka sangat parah. Namun berkat kegigihannya, Gui Chen akhirnya berhasil membunuh Bicheng. Jenderal Bai Ye dan pasukannya tidak menduga jika mereka berhasil mengalahkan Bicheng dan tentara Taring Merah, di mana setelah Bicheng terbunuh, dengan seketika semua tentara Taring Merah kehilangan tuannya. Mereka tiba-tiba diam tidak bergerak. Kejadian itu disambut sorak bahagia dari seluruh pasukan aliansi 5 kerajaan.
Oke, demikianlah bagian ke-12 dari cerita novelan Eagle Flag. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.